Saudara penyidik Polda Jawa Barat hari ini memanggil 4 keluarga dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Didampingi tim kuasa hukum, keluarga 4 terpidana Vina dan Eki mendatangi gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Mereka adalah ayah dari Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramdhani, dan kakak dari Jaya. Berdasarkan surat pemanggilan, keempatnya akan dimintai keterangan terkait perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jadi begini, undangan yang kami terima adalah penyelidikan. Pasal yang ditentukan adalah pasal 221 mengenai obstruction of justice atau perintangan. Materinya kami tidak tahu. Jadi hari ini kami hanya mendampingi saja, biar mereka yang bersaksi apa isi dan lain sebagainya. Pak Ruli, ini Jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kuasa hukum bakal adu alat bukti berupa jejak digital dengan penyidik. Selain itu, Ketua RW juga yakin warganya menjadi terpidana tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, akan menghadapi sidang pra-peradilan Senin 24 Juni mendatang. Sejumlah alat bukti telah disiapkan tim kuasa hukum untuk meyakinkan hakim bahwa prosedur penahanan serta status tersangka yang ditetapkan kepada Peggy Setiawan tidak tepat. Dalam dialog Kompas Petang Senin lalu, salah satu yang akan dilampirkan kuasa hukum Peggy adalah bukti percakapan kliennya dengan temannya di media sosial yang memperkuat jika Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi di Cirebon. Kami ini tidak bersalah, tidak terlibat. Apa buktinya yang kami tidak terlibat? Tentu kami sampaikanlah beberapa dalam posita itu dari keterangan saksi-saksi yang kami punya bahwa memang Peggy Setiawan berada di Bandung. Tinggal nanti penyidik yang akan membuktikan, akan menunjukkan alat buktinya kepada hakim tunggal itu apa alat buktinya sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Jadi baik keterangan saksi maupun chat ya itu menjadi alasan kami ya klien kami itu tidak terlibat, tidak berada di TKP. Sementara, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho menyebut bukti chat atau percakapan Peggy dengan para saksi tak bisa dimasukkan dalam alat bukti di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Sebab pra-peradilan tidak menangani pokok perkara. Pra-peradilan hanya menilai ada tidaknya prosedur penetapan sebagai tersangka yang terlewati oleh polisi. Pra-peradilan itu kontrol, Pak. Kontrol tentang suatu penetapan upaya paksa. Jadi belum masuk suatu saksi, belum masuk keterangan. Jadi istilahnya adalah belum masuk investigasi of just, tapi masih eksaminasi of just. Nah itu dipahami. Oleh karena itu, keterangan-keterangan yang sekarang ini saya kira bukan masuk kualifikasi pra-peradilan, tapi adalah kualifikasi untuk mengajukan PK, peninjauan kembali. Karena pra-peradilan itu pertama adalah bagaimana penetapan tersangka. Buktinya apa? Bukti itu adalah bukti sementara yang mendudukkan pada seseorang sebagai tersangka. Peggy wajib diperiksa dulu sebagai saksi, bukan calon tersangka, sebagai saksi atas dugaan yang bersangkutan. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi juga sempat mewawancarai Ketua RW tempat para terpidana kasus pembunuhan Vina tinggal. Kepada Deddy Mulyadi, Ketua RW yakin para terpidana tidak terlibat kasus Vina. Ia mengetahui betul keseharian para terpidana kasus pembunuhan Vina. Secara pribadi saya nggak yakin bahwa anak-anak saya itu melakukan hal yang biadab dan bahkan di luar kemanusiaan. Tapi warga memang mereka seakan kayak emosi ke saya. Nih saya minta kejujuran kalian. Bener nggak kalian melakukan hal yang tidak manusiawi? Berarti wabas beli percaya nih isun ada mengkono. Beli usamene. Demi Allah, demi Rasulullah. terusin Pak ngomong bahasa Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim menyebut pihaknya telah melakukan pengawasan atas penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kembali dibuka. Penanganan kasus ini telah dilakukan secara profesional dan transparan. Namun Kompolnas menilai perlu dilakukan audit investigasi terhadap penyidik yang terdahulu untuk memastikan profesionalitas dan akuntabilitas polisi karena ada keluhan dari para terpidana. Sebagai pengawas tentu apalagi sudah ditegaskan oleh Pak Presiden, maka proses pengusutan kasus Vina dan Eki ini
dilakukan secara profesional dan transparan. Kami sendiri memang telah memandang perlu dilakukannya audit investigatif terhadap penyidikan 8 tahun yang lalu itu agar menjelaskan akuntabilitas, profesionalitas pada saat itu, karena ada keluhan-keluhan dari para terpidana pada saat itu, terutama pada saat ditangani di Polresta Cirebon. Peggy Setiawan, buron kasus pembunuhan Vina yang diburu sejak 8 tahun lalu, ditangkap polisi Mei lalu. Dia lalu ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Awalnya, polisi menetapkan 3 buron, namun belakangan 2 lainnya dihapus oleh polisi. Peggy akan menjalani sidang pra-peradilan Senin pekan depan. Upaya ini dilakukan setelah Peggy menyatakan dirinya bukanlah Peggy alias Peron yang disebut polisi terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV.